selamat datang di Hafalan Vovovo. Ini adalah channel pembacaan tarot dengan intuisi ya. Setiap pembacaan di channel ini sifatnya timeless dan di sini saya hanyalah saluran untuk menyampaikan pesan jujur dari semesta, yaitu pesan yang kalian butuhkan, bukan hanya yang ingin kalian dengar. Dan semesta selalu memberi free will ya. Jadi mau diterima atau tidak, kembalikan lagi kepada kalian masing-masing. Oke, untuk video kali ini adalah pembacaan energi kolektif. Saya tidak tahu energi siapa yang kepick up untuk cerita ini ya. Ambil saja yang resonate, tinggalkan yang tidak. Gunakan intuisi kamu dan jangan terpengaruh jika bukan cerita kamu. Jangan lupa jika pembacaan ini resonate atau bermanfaat atau sekedar menghibur, silakan di subscribe dan nyalakan loncengnya. Juga like, komen, dan share karena itu akan membantu saya untuk bisa tetap terhubung dengan energi kamu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya sudah pre-shuffle kartu-kartunya. Di sini ada Queen of Pentacles reverse, Seven of Swords, Eight of Cups, Ten of Wands, Page of Swords reversed, Queen of Cups, dan King of Pentacles. Sorry. Ya, jadi energi kolektif yang kepick up di sini ya. Mungkin kolektif pernah punya pengalaman, entah itu udah zaman dulu, entah itu baru-baruan kejadian ya, pengkhianatan, betrayal dari orang di masa lalu ya. Waktu itu hubungan kalian cukup seperti roller coaster gitu, dimana kamu mungkin cinta mati sama dia, walaupun hubungan itu mungkin on off ya. Sebagian seperti runner chaser dynamics gitu, saling codependent dua-duanya ya. Walaupun mungkin kalian awalnya seperti apa ya, flings aja tadinya mungkin, tapi ternyata itu cukup membekas ya. Kenapa? Karena kalian punya chemistry cukup kuat. Dan kenapa juga masih kepick up di pembacaan ini? Karena echo-nya masih kebawa sampai sekarang energinya ya. Jadi ada hubungan past life kamu dengan dia ya, sebelumnya belum beres di masa lalu, dan pelajarannya kemudian diulang di kehidupan saat ini. Jadi kenapa itu sangat membekas? Jadi kalau ada hubungan yang tidak membekas, mungkin itu bukan untuk cerita ini ya. Ini buat kalian yang cukup membekas ya. Dan akhirnya kalian sadar waktu itu nggak sehat ya. Jika terus dilanjutkan ya. Baik dari kamu nggak sehat, dari dia juga nggak sehat, toksik itu hubungannya. Ya, pada akhirnya kamu meninggalkan atau dia yang meninggalkan ya, karena kamu sadar nggak sehat jika terus dalam hubungan seperti itu ya. Dan kamu pun capek, yang ada mengharapkan orang yang belum beres dengan dirinya sendiri gitu. Ini tuh energinya ini nih, kayak NATO atau no action, jadi kebanyakan ngomongnya doang. Ada yang judgmental ya, terus ada juga yang asal ngomong doang, mungkin ghosting, sneaky, kemudian teritorial ya, posesif, mungkin juga punya motif tertentu ya. Ya, saat itu menguji kesabaran kamu ya, pokoknya ya. Sampai kayak gini nih bebannya nih ya. Ya, saya nggak bermaksud untuk membuka itu kembali, tapi ya karena terutama 3 kartu ini keluar ya, jadi kejadian itu ada hubungannya dengan saat ini, terutama dengan perasaan kamu saat ini ya, kondisi hati kamu saat ini ya.
Mungkin sebagian dari kamu masih ada yang dalam masa healing, yang gak mudah untuk move on, mungkin karena hubungan itu kelanjutan dari past life kalian, ya. Artinya ada pelajaran jiwa di balik hubungan ini, ya. Kalau nggak ada kejadian ini, kalian nggak belajar. Begitulah kira-kira, ya. Nggak ibarat di sekolah, ya. Kelasnya tapi dipisahin gitu. Kamu di kelas A, dia di kelas B gitu misalnya, ya. Untuk masing-masing bisa belajar tentang siapa dirinya, baik itu sisi terangnya, sisi gelapnya, shadow-nya, light-nya, ya, dari masing-masing yang perlu diakui agar bisa leveling up gitu ya. Karena setiap orang, ya, sebaik-baiknya orang pasti punya sisi gelap. Semua, nggak ada yang enggak, ya. Karena keduanya itu dibutuhkan, baik terang maupun gelap, ya. Itu dibutuhkan untuk pertumbuhan kita, ya, secara jiwa gitu. Kedewasaan kita itu butuh mengakui, ini loh sisi gelapku. Misal nih, suka menyimpan rasa sakit, dipendem, nah itu termasuk shadow, ya. Tidak bisa mengungkapkan perasaan, semua dipendem, misalnya. Itu shadow. Shadow itu bukan sesuatu yang apa ya, yang jahat sekali gitu, enggak kayak gitu juga, enggak harus seperti itu. Yang seperti tadi pun shadow itu namanya, ya. Yang perlu digali, perlu diakui agar bisa ditransmute nantinya gitu loh, dibawa pada kesadaran gitu. Ya, yang jelas rasa sakit dari hubungan itu masih membekas dalam di hati kamu, ya. Dalam loh, ya. Tetapi ingat bahwa rejection is protection. Ini untuk kamu yang mungkin di reject sama dia, ya. Rejection is God's protection. Jadi dari pengalaman itu membawa pelajaran berharga untuk pertumbuhan jiwa kamu. Saat ini kamu mungkin memasuki fase baru, cycle baru, ya. Walaupun sebagian masih kadang merasa nggak nyaman, ya. Kalau teringat lagi, ya nggak apa-apa. Itu adalah tanda bahwa ada progres untuk melepas itu, ya, rasa sakit itu. Memang pertumbuhan memang nggak nyaman, betul, ya. Tapi kalau ditolak, tetap aja itu hanya mengulur waktu. Toh nanti pada akhirnya kamu harus berubah juga. Mending lebih cepat, lebih baik, tapi semuanya kembali lagi pada pilihan masing-masing. Ada kalanya orang belum siap, ya. Ada kalanya orang belum siap untuk berubah. Karena berubah itu memang tidak nyaman, ya. Ya, kalau kita mau lihat ke dalam diri, ya, ke dalam hati, itu nggak perlu ditolak rasa sakitnya itu, ya. Kalau nggak perlu diumpetin, nggak perlu menunjukkan kalau aku kuat, ya. Padahal di dalamnya sakit, ya. Rasakan, nggak apa-apa. Nangis, kalau masih suka netesin air mata, ya silakan. Emosi itu dikeluarin semua yang kalau ingat kejadian itu. Bantu untuk melepas, ya. Butuh waktu memang. Lalu buat kamu yang masih bingung, mungkin masih bertanya gimana kabar dia sekarang, kadang kerikol lagi, ya. Itu energinya dia, ya, yang masih mikirin kamu. Jadi abaikan aja, ya. Kamu udah nggak perlu dia lagi, pelajaran ini sudah kamu ambil. Dengan perpisahan itu terjadi berarti kamu sudah mengambil pelajarannya. Nah, sekarang kamu perlu untuk merilis itu berkali-kali.
ya, merilis, nanti keinget lagi, rilis lagi, keinget lagi, rilis lagi, ya. Itu begitu memang proses healing itu ya. Nggak terus sekali rilis terus selesai, enggak. Hati nggak bisa dibohongin ya. Dan tidak ada yang perlu disesali, gitu loh. Izinkan. Izinkan itu terjadi, sudah terjadi, ya. Lalu letting go, ya. Ya, karena itu adalah salah satu level yang memang harus kamu lalui untuk naik ke level berikutnya. Kamu harus melewati anak tangga itu dulu, gitu, ya. Nggak bisa nggak lewatin itu dulu, gitu. Nggak bisa loncat gitu loh, kok kayak kayak kalau di sekolah akselerasi gitu, enggak ya. Gurunya ya rasa sakit itu gurunya, ya, rasa sakit itu. Yang terpenting saat ini kamu menyadari dulu itu bahwa ada pelajaran berharga untuk jiwa kamu dari pengalaman itu dulu. Mungkin sekarang kamu lebih mengerti sisi gelapmu apa, mungkin ada emosi terpendam dalam subconscious kamu, ketidaksadaran yang perlu untuk dibawa ke permukaan. Sebagian akan ngerasa nggak nyaman dengan membuka itu ya, padahal ini sangat perlu, karena tanpa mengakui ini kita nggak bisa buka pintu-pintu selanjutnya. Abundance itu ya, ingat, itu adalah energi. Kalau energi kamu itu energi, itu emosi kamu yang kamu nggak sadarin tadinya harus dibawa ke kesadaran. Kenapa? Karena itu mempengaruhi energi kamu, mempengaruhi frekuensi kamu, ya. Disimpan di badan kamu tanpa kamu sadari. Jadi kamu di sini diingatkan untuk memeluk sisi gelapmu juga, bukan hanya sisi terangnya aja, gitu. Ya, karena kalau tidak ada gelap, ya nggak ada terang, ya. Kalau nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada malam, ya nggak ada siang, gitu. Memang Tuhan menciptakan gelap dan terang. Sisi gelap, sisi terang itu selalu ada, duality, ya. Duality dari setiap hal. Jadi setelah mengakui itu, barulah kita bisa membawa itu pada kesadaran, ya. Nanti kalau dihadapkan lagi pada situasi kondisi yang akan men-trigger emosi kamu, ya, untuk menguji kamu, menguji awarenessmu, ya kamu jadi lebih sadar gitu. Itulah pertumbuhannya. Sehingga lama-lama ego kita akan pudar, begitu. Kalau kita nggak mengawalinya dengan pengakuan dulu bahwa selama ini perasaan itu kita tutupi, tanpa disadari kita akan dipertemukan dengan pengalaman yang menyerupai, ya, berulang lagi, looping jadinya kejadiannya untuk pelajaran yang sama lagi, ya. Nanti muter di situ terus kalau kamu nggak belajar, ya. Dan itu lebih nggak enak lagi rasanya nantinya. Toh pada akhirnya kita harus dipaksa untuk berubah, gitu loh, dengan cara yang nggak enak nantinya. Ya, saya bicara realita, begitulah pertumbuhan, ya. Ya mungkin sebagian merasa nggak nyaman dengan pesan ini, nggak apa-apa. Saya harus menyampaikan kebenaran kan. Kalian diberi kehendak bebas. Mau milih, mau enggak, itu terserah kalian. Nih kan, yang penting saya udah nyampein. Ya, saya rasa kalian ini ya, kolektifnya orang-orang yang menarik ya. Cantik, ganteng ya, caring, bijak, lucu, baik ya, baik hati mungkin. Mungkin sekarang ada yang sedang coba deketin kamu saat ini nih, ya. Ya, sebagian berawal dari pertemanan mungkin kamu pernah ketemu atau dating sama dia, saling curcol awalnya mungkin. Ya, ini konfirmasi bahwa dia suka sama kamu ya. Tapi masalahnya energinya ini loh,
King of Pentacles, Queen ya. Ya, Queen of Pentacles reverse. Bukan berarti dia perempuan ya, tapi energinya agak feminin gitu. Mungkin dia emosional. Queen of Pentacles reverse. Hati-hati, dia cemburuan ya. Toxic juga. Sneaky ya. Enggak aja deh pokoknya energinya ini. Hati-hati ya. Karena kalau kamu ternyata memang benar nggak suka sama dia, kamu cuma bersikap baik aja sama dia, terus dia menyalahartikan kalau itu ada lampu hijau buat dia dari kamu, tahu-tahu enggak, nanti dia udah kadung GR, kadung suka, ditolak, sakit hati, nah itu yang ngeri. Jadi untuk yang belum memberi jawaban untuk dia nih, jangan kasih lampu hijau mendingan ya, biar dia tahu kalau enggak kayaknya nih gitu ya. Jangan kasih lampu hijau mendingan dari sekarang, tapi dengan cara yang sopan baik gitu ya, tidak perlu kasar-kasar. Kan kamu ini Queen of Cups. Ya, saya rasa kamu sekarang lebih fokus pada diri sendiri, pada pentacles kamu. Mungkin kamu punya bisnis yang harus kamu kelola. Lalu kamu juga lagi masih healing hati kamu, caring, merawat diri kamu, menjaga hati kamu, healing hati kamu, fokus ya pada diri kamu sendiri gitu ya. Ya, dilanjutkan ini kolektif. Dan gak perlu buru-buru healing ya. Healing itu butuh proses kok memang. Dinikmati prosesnya sampai kamu benar-benar terbebas dari rasa takut pada membuka hati kembali gitu. Lalu kalau kamu punya luka dari masa kecil mungkin ya, mungkin ada orang tua yang controlling, overpower, otoriter gitu ya, itu pun diingatkan untuk disembuhkan dulu, letting go, maafkan gitu ya, proses ya. Mungkin ada tambahan dari oracle-nya sebentar ya, mungkin ada yang ketinggalan, ada pesan apa dari ini. Untuk kolektif, please pesan untuk kolektif lainnya, tambahan apa kira-kira yang perlu diketahui oleh kolektif. Terima kasih. Let go of what could have been. Grief often hides in the story of what didn't happen. Release the almost and return to the now. Mungkin kamu dulu udah kayaknya tuh udah mau nikah, kayaknya udah banget nih gitu ya, atau hilang ya, let go dibilang, nggak apa-apa, proses ya, healing ya. Grief, kedukaan, kedukaan seringkali bersembunyi pada cerita yang nggak kejadian. Lepaskan, let go, sesuatu yang hampir kejadian tapi nggak jadi gitu ya, dan kembalilah ke saat ini ya, present moment, be present ya, karena kita hidup di saat ini, bukan di masa lalu, bukan di masa depan, tapi di saat ini ya, let go.
Take your time, kolektif. Apalagi pesan untuk kolektif, great guys, thank you. So, the cycle stops with you. You are the one your ancestors prayed for. This pain ends in your hands. Choose differently now. Nih, cycle, mungkin kamu punya, tadi yang saya bilang, ada orang tua yang controlling, overpower. Itu mungkin sudah terjadi dari turun-temurun ya. Dan mereka bilang, cycle ini stop di kamu ya. Mereka memang controlling dulunya, termasuk mungkin orang tua kamu. Tapi kamu yang sadar akan looping ini ya, pengulangan. Dan dibilang bahwa cycle ini berhenti di kamu. Ya, kamu adalah seseorang yang ditunggu, yang didoakan oleh para leluhurmu. Nah, this pain, sakit ini, ending berakhir di tanganmu. Ya, jadi choose differently, pilihlah dengan cara yang berbeda sekarang tuh. Healing. Kembali lagi ya, nanti kalau kamu punya anak juga jangan perlakukan anakmu sama seperti itu, begitu. Sebelum, apalagi kalau kamu sekarang belum punya anak, bagus, jadi nggak sadarnya duluan sebelum kamu punya anak ya. Ada lagi? Dan apalagi untuk kolektif? Break the soul contract. Some bounds are meant for growth too, not forever. When the lesson ends, the contract dissolves. You are free to walk away. Konfirmasi. Ya. Break. Batalkan. Bukan batalkan. Break itu apa? Rusak. Batalkan kontrak jiwamu dengan dia. Ya. Yang sudah ini. Nih, yang hampir jadi tapi nggak jadi ya, yang sekarang masih belum bisa sepenuhnya kamu rilis ya. Some bonds ya, beberapa ikatan ya, dimaksudkan untuk pertumbuhan, bukan untuk selamanya ya. Ketika pelajarannya berakhir, kontraknya dissolve. Dissolve itu apa? Larut. Kayak kalau lagi ngudek gula, teh manis tuh, terus gulanya menyatu dengan air, nah itu dissolve. Kontraknya larut ketika pelajarannya berakhir ya, dan kamu terbebas, bisa pergi gitu lah. Konfirmasi. Makasih. Apalagi? Masih ada? Let go. Ya, let go. Dia hanya hadir di kehidupan kamu ya, untuk pelajaran ini gitu loh. Accept your destiny. Embrace the unfolding of your journey. Trust that each moment is leading you
to your true path. Tuh. Terimalah takdirmu ya. Peluklah. Jadi journey yang baru, di cycle yang baru terbuka. Peluklah itu. Percayalah bahwa setiap momen memimpin kamu untuk ketemu dengan your true path. Jalan yang benar ya. Yang disiapkan untuk kamu spesial, bukan untuk orang lain ya. Jadi diminta untuk menerima destiny kamu, takdir kamu seperti ini. Menerima. Accept dulu ya, bahwa kejadian ini memang menyedihkan, memang menyakitkan. Terima ya. Terima bahwa itu adalah pelajaran untuk saya. Ya. Gurunya adalah sakit hati itu ya. Dari sini mungkin ada pesan apa untuk kolektif? Be honest with yourself and your partner. Nih ya, mungkin maksudnya bukan partner di sini, saya rasa ini deh yang tadi saya bilang. Mungkin kamu bersikap baik sama dia ya, karena nggak enak mungkin ya. Jadi dibilang be honest, jujurlah dengan dia ya, dengan dirimu juga, jujur. Kalau memang kamu nggak suka sama dia, nggak cinta sama dia, nggak usah dipaksain ya. Jadi kalau kamu merasa sakit dari hubungan yang lalu ya, dan kamu belum sembuh dari sini, jangan memulai sesuatu yang baru lagi sebelum kamu benar-benar healing, karena nantinya hubungan selanjutnya akan toksik juga, begitu. Dibawa-bawa nanti beban masa lalunya ke hubungan yang selanjutnya. Jadi jujur, kalau memang kamu nggak cinta sama dia, bilang ya. Authenticity, truth, communication, trust ya. Komunikasikan aja kalau saya sebenarnya belum siap untuk hubungan baru ya. Ya nggak usah bilang kamu nggak cinta sama dia, saya belum move on dengan dari yang dulu, nggak usah ngomong gitu, kasihan ya. Ada lagi yang lain? Jujur, berani jujur ya, untuk kebaikan kamu. Nggak usah nggak enak sama orang lain, dia juga kayak gitu kok, yakin deh nih orang masih juga belum selesai dengan dirinya. Jadi kalau kalian bersama nantinya looping lagi kejadiannya ya, mendingan kamu fokus healing hati kamu dulu sampai benar-benar bisa menerima cinta, bukan hubungan yang dipaksakan supaya ada pasangan aja gitu ya, tanpa kamu mencintai dia. Masalahnya ini energinya ini loh juga. Kalau misalnya energinya seperti ini atau seperti ini, nggak masalah. Nanti kamu sakit lagi yang ada. Ya, jangan. Ini kamu diprotek ya, diprotek oleh semesta. Dikasih tahu. Mendingan kamu ngomong terus terang. Biarin dibilangin apa juga, kamu harus bilang. Oke, saya rasa cukup ya. Tidak ada lagi yang lain. Jadi ini pesan untuk kolektif. Saya tidak akan perpanjang lagi. Zodiak kamu di sini mungkin yang masuk ya, nggak harus juga ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, lalu Cancer, Pisces, dan Libra. Untuk inisial yang masuk di sini ada L, M, Y, A, D, E, T, W, I, H, Q, N, November ya, P, J, Juliet.
Lalu untuk energinya dia ini ya, ada Gemini, ada Aries, ada Virgo, ada Capricorn. Tidak harus ya. Inisial bisa W, J, sama ya kayak ini. Mungkin vice versa ini. W, J, E, K, F, M, Mama, D, G, Golf, S ya. S. Jadi usia sekitar bisa kamu bisa dia ya 27 sampai 40. Oke, itu aja pembacaan untuk kolektif kali ini. Jika ini resonate, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di pembacaan berikutnya. Peace, love, and light. Bye.